Hai guys, kita ketemu di pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas dinamika penduduk antroposfer. Check it out. Oke, kita akan mulai dari definisi ya, supaya konsepnya itu kuat. Dinamika penduduk adalah gerakan atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Antroposfer merupakan bidang kajian dalam geografi yang membahas mengenai manusia. Oke, dari kedua definisi tersebut, kalian simpulkan sendiri ya. Udah dibantu loh dengan huruf bercetak tebal. Kalian penasaran nggak sih? Sebenarnya apa yang menyebabkan perubahan penduduk? Ternyata perubahan penduduk itu dipengaruhi atau disebabkan oleh kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Sekarang kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari kelahiran. Pada negara tertentu, pertumbuhan penduduk yang tinggi meresahkan. Contohnya, India dan kebanyakan negara di Afrika. Namun, pertumbuhan penduduk yang sangat rendah, bahkan di bawah 0%, juga meresahkan loh. Contohnya, negara-negara di Eropa. Nah, kita bahas yang paling meresahkan ya, yaitu yang pertumbuhan penduduknya tinggi karena bumi kita luasnya tetap dan penduduk terus bertambah karena kelahiran. Eits, tunggu dulu. Kalian tahu nggak sih apa yang menyebabkan kelahiran ini banyak? Nih, ada poin-poinnya yang juga disebut dengan faktor pronatalitas. Yang pertama ada pernikahan usia muda. Yang kedua, mitos. Yang ketiga, kebutuhan tenaga kerja. Dan yang terakhir, penghargaan pada jenis kelamin tertentu. Solusinya apa ya untuk menekan jumlah kelahiran? Nah, ini dia poin-poinnya yang juga disebut dengan faktor kontranatalitas. Ada pembatasan usia pernikahan, program KB, pembatasan tunjangan anak, asumsi anak adalah beban, termasuk kalian beban keluarga ya. Nah, dari faktor-faktor tersebut, silahkan didiskusikan bagaimana pro dan kontra kelahiran atau natalitas dapat berpengaruh pada kelahiran. Setelah membahas kelahiran, mari kita bahas kematian. Pada negara tertentu, jumlah kematian yang tinggi itu meresahkan. Contohnya, India, Amerika Serikat, dan Brasil. Namun, terdapat negara dengan jumlah kematian yang sangat rendah, contohnya Singapura, Jerman, dan Korea Selatan. Nah, kita bahas yang paling meresahkan, yang jumlah kematiannya paling tinggi. Apa ya yang menyebabkan kematian banyak? Kalian tahu nggak? Nah, ini ada poin-poin yang disebut juga dengan faktor pro-mortalitas. Ada sarana kesehatan, kesadaran yang kurang, bencana yang menyebabkan wabah penyakit, dan peperangan. Nah, kalian tahu nggak solusinya apa ya untuk menekan jumlah kematian? Kalau nggak tahu, ini ada poin-poin yang disebut juga faktor kontramortalitas.
Yang pertama, sarana kesehatan lengkap. Yang kedua, kesadaran akan kesehatan. Yang ketiga, protokol kesehatan. Dan yang terakhir, berdamai. Oke, sekarang kita move on ke migrasi. Apa sih itu migrasi? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu ruang ke ruang yang lain. Nah, kalian tahu nggak? Migrasi itu ada beberapa jenis loh. Yuk kita ulik satu-satu. Yang pertama itu ada jenis migrasi internasional yang disebut dengan imigrasi, emigrasi, dan repatriasi. Ada juga jenis migrasi nasional, yaitu sirkulasi atau komuter, urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Nah, definisikan sendiri ya arti dari setiap jenis migrasi. Lalu, ternyata pada setiap kelahiran, kematian, dan migrasi ada pencatatannya loh. Nah, jenis-jenis pencatatannya seperti berikut, yaitu sensus, survei, dan registrasi. Oke, kita bahas yang pertama dulu ada sensus. Sensus adalah peristiwa setiap 10 tahun sekali yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia atau BPS RI sebagai upaya untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia. Sensus itu ada jenisnya loh, yaitu de facto dan de jure. De facto adalah pencatatan berdasarkan fakta yang digali. Sedangkan de jure pencatatan berdasarkan dasar hukum yang dimiliki. Nah, ada nih teknik pengumpulan data dari sensus yang terdiri dari householder, kepala keluarga yang mengisi kuesioner, dan ada canvasser, petugas yang ngisiin kuesionernya. Kita beralih ke survei. Survei adalah pencacahan yang ditujukan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Setelah survei, kita move on lagi yuk ke registrasi. Apa sih itu registrasi? Registrasi adalah proses pencatatan, misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini baru bagian pertama loh. Silahkan ikuti ke bagian yang selanjutnya supaya kalian tidak bosan dan terlalu penuh memorinya. Oke, bye-bye. Salam sehat selalu.